Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Let's learn English together with me, Mr. Lee. Our English class today is for the 9th grade. Well, my excellent students, how are you all today? I hope you are all fine and in good condition. Baik anak-anakku yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semua berada dalam kondisi sehat dan baik dan siap menerima pelajaran pada hari ini ya. Well, don't forget to pray before we start our lesson. And please take notes for the important things related to the material that we are going to discuss today. Are you ready? Well, now please see these pictures. What happened to them? Apa yang terjadi dengan mereka? Yes, they are getting stomachache, aren't they? Mereka sedang mengalami sakit perut kan? What, why, and what made them get stomachache? Stomachache. Ya, apa yang membuat mereka sakit perut? Probably they forgot to wash their hand before eating something. Mereka mungkin lupa cuci tangan sebelum makan sesuatu, sehingga mereka sakit perut. So, if your friend doesn't care about a healthy life, what will you do? Jika teman kalian, anak-anakku, tidak peduli tentang hidup sehat, apa yang akan kalian lakukan? Will you just keep silent? Apakah kalian hanya akan diam? Of course, you don't, do you? Tentu kalian tidak akan tinggal diam kan? So what will you do? Apa yang akan kalian lakukan? Yes, you will give advice or suggestion to your friends. Will you? On you? Ya, kalian akan memberikan saran kepada teman kalian. Nah, apakah kalian sudah tahu cara memberi saran dalam bahasa Inggris? Have you ever given advice to your friends? Ever or never? Sudah pernah memberi saran? Atau belum dalam bahasa Inggris? It's okay, no problem, because today we are going to discuss about how to give advice to our friends. Well, now, please pay attention to this example. We should wash our hands before eating something in order not to get stomachache. Anak-anakku, perhatikan kalimat tersebut. Itu adalah contoh ungkapan yang digunakan untuk memberi saran kepada orang lain. Baik, anak-anakku yang super hebat, yang luar biasa, my excellent and my fantastic students. Apa yang akan kita capai pada pertemuan pada hari ini? Yang pertama, anak-anakku sebentar diharapkan mampu untuk mengidentifikasi contoh ungkapan memberi saran dalam bahasa Inggris. Yang kedua, anak-anakku juga diharapkan mampu menggunakan conjunction atau kata hubung atau kata sambung untuk memberi saran. Dan yang ketiga, sebentar anak-anakku juga diharapkan mampu membuat atau memberi saran dengan menggunakan kalimat sendiri. Nah, itu yang akan kita capai anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang giving advice atau giving suggestion, memberi saran. What is giving advice? Apa itu memberi saran, anak-anakku? Ya, giving advice or giving suggestion adalah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberi saran, masukan atau nasihat kepada orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk masuk tertentu. Nah, sekarang untuk menambah pemahaman anak-anak sekalian, kita mulai memasuki contoh cara memberi saran kepada orang lain. How to give advice. Berikut contoh yang bisa digunakan. You need to
we should not, you should, etc. dan sebagainya. Itu contoh ungkapan yang bisa digunakan untuk mengawali supaya lebih sopan untuk memberi saran. Selanjutnya, setelah diawali dengan ungkapan seperti itu, kemudian dilanjutkan dengan statement of advice. Ungkapan atau pernyataan isi sarannya apa? Baik, selanjutnya, setelah mempelajari tentang contoh cara memberi saran, how to give advice. Nah, sekarang anak-anakku, kita akan melihat contoh statement of advice, pernyataan isi saran. Seperti apa saran yang sering kita berikan, dan khususnya terkait dengan topik hidup sehat. For example, take enough rest. Istirahatlah yang cukup. See a doctor soon. Segeralah temui dokter. Keep our physical distancing. Jaga jarak. Use face mask when going out. And so on. Nah, sekarang perhatikan contoh kalimat di bawahnya. Please pay attention the sentences below. Pay attention the form of the using the sentence. You need to. Itu adalah contoh untuk memberi saran. Nah, setelah kata ungkapan seperti itu biasanya diikuti dengan imperative sentence atau imperative statement yang merupakan isi dari saran tersebut. Misalnya, you need to take a rest. Anda perlu istirahat yang cukup. You should see a doctor soon. Kamu perlu segera menemui dokter. Jadi, ungkapan memberi saran dilanjutkan dengan pernyataan imperatif. Nah, selanjutnya anak-anakku yang saya banggakan, kita akan menyampaikan contoh kalimat sebagai hasil atau dampak yang diharapkan dari memberi saran untuk menyatakan maksud. Ya, misalnya, in order to we are not infected coronavirus, we will not get dehydrated, you will get well soon, and so on. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Nah, sekarang kita sudah membahas cara memberi saran, kemudian apa isi sarannya, kemudian untuk menyampaikan tujuan, diikuti dengan conjunction, kata penghubung, dan terakhir menyatakan tujuannya. Nah, sekarang kita lihat contoh utuh dari sebuah saran yang diperkuat dengan tujuan yang mau dicapai. See the example. You should see a doctor soon in order you will get well soon. Kamu harus segera ke dokter agar kamu lekas sembuh. Tentu ini saran ini tidak muncul seperti itu saja, melainkan didahului dengan situasi tertentu. Misalnya, you look so pale, kamu kelihatan pucat sekali. Sehingga kita memberi saran teman untuk segera ke dokter. Apa tujuannya? In order, agar you will get soon. You will get well soon. Kamu lekas sembuh. Nah, seperti itu anak-anakku ya. Nah, sekarang kita akan memasuki kesimpulan. Ya, bagaimana anak-anakku? Apakah sudah memahami cara memberi saran kepada orang lain? Kemudian menggunakan conjunction, kata penghubung, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. This is the conclusion. Yang pertama, contoh cara memberi saran atau giving advice kepada orang lain. You should not, we should not, or you need to, etc. Kemudian, conjunction atau kata penghubung yang bisa digunakan untuk menyampaikan saran antara lain in order to, in order not to, so that, so, and so on. Nah, demikian anak-anakku yang dapat kita simpulkan, dan untuk memperkuat pemahaman anak-anakku tentang materi ini,
please do the exercise or the practice below. Ya, silakan kerjakan latihan atau tugas berikut ini. I think that's all. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.